warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Widya Dharma. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jannah dengan nomor peserta 20101697985. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mengambil materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia kelas 11 menggunakan model pembelajaran program based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu absen dulu. Saya tanya berapa anak yang rajin. Abisar Gifari Khalid. Ada. Asmaul Husna. Ada. Ilmiawati. Jihan Safira Sahro. Muhammad Alvario Sabana. Ya. Muhammad Fatah Maulana. Ya. Nurul Nafika Rahmawati. Nufiatul Wulandari. Sebelum ibu lanjut ke bab 3 tentang sebaran pengelolaan sumber daya alam Indonesia, mungkin ada pertanyaan dari bab yang sebelumnya, bab yang kemarin tentang persebaran flora dan fauna. Sudah paham semua ya? Ya. Jadi sekarang ibu lanjutkan tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kalian sebelum ibu jelaskan, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya, terus tujuan pembelajarannya. Nanti apa yang harus dipelajari pada hari ini yaitu KD-nya tentang KD pengetahuan, yaitu tentang menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu KD pengetahuan. Kalau kompetensi dasar keterampilannya yaitu membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Terus untuk indikatornya, indikator pengetahuannya yaitu menganalisis klasifikasi sumber daya alam, terus menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Di sini ibu tanya dulu, kalian pernah dengar enggak tentang sumber daya alam? Waktu kalian SMP pernah kelas 10 apa waktu SMP kalian kan pernah ya diajari tentang sumber daya alam. Siapa yang tahu tentang pengertian sumber daya alam?
daya alam adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya alam yaitu semua potensi alam. Jadi apa yang ada di alam ya, baik benda hidup maupun benda tak hidup ya, yang ada di alam. Sumber daya alam itu dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Terus di sini sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Ya. Nanti kalau yang dapat diperbarui itu berarti bisa berkembang biak, bisa ada lagi. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu setelah dipakai ya sudah habis, tidak berkembang lagi. Ya, itu perbedaannya. Terus sumber daya alam berdasarkan potensinya itu ada sumber daya alam, ada sumber daya energi, terus ada sumber daya materi. Sekarang Ibu kasih contoh videonya. Video sumber daya alam. Daya, jadi itu adalah tampilan video tentang persebaran sumber daya alam. Kembali lagi ke materi. Terus potensi persebaran sumber daya pariwisata. Jadi di sini Indonesia itu sangat terkenal dengan tempat-tempat wisata. Ya, terutama di daerah mana? Indonesia banyak terdapat tempat wisata, contohnya seperti Bali, ya yang sangat terkenal di seluruh dunia. Contohnya Bali, terus mana lagi? Jogja, dan banyak lagi ya. Contohnya. Terus ada wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Contohnya, kalau wisata alam ya berarti berhubungan dengan alam, berarti seperti pantai ya. Nah, contohnya seperti pantai yang ada di Bali, kayak Pantai Kuta, yang sangat terkenal, Pantai Kuta, Tanah Lot. Terus yang berhubungan dengan alam juga ada gunung. Contohnya Gunung Bromo, apa lagi? Semeru, Merapi, itu terkenal itu. Yang berhubungan dengan alam lagi seperti air terjun, ya, yang ada di Indonesia. Terus ada lagi seperti contoh perkebunan. Entah itu perkebunan buah, stroberi seperti di Malang atau apel. Terus perkebunan teh. Itu adalah wisata alam. Mungkin ada pertanyaan. Setelah Ibu jelaskan materi yang tadi, mungkin
Ibu minta di sini kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Kan di sini ada 15 berarti membentuk kelompok, membentuk 3 kelompok ya dengan 5 anggota. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya yang seperti kemarin. Sekarang ayo tolong bentuk kelompoknya. Kelompok 1. Sekarang kalian lihat lembar kerja KPD-nya ya. Di sini kalian ada beberapa soal. Nanti petunjuknya itu kalian baca. Ya, petunjuknya kan cari dan bacalah materi dari buku. Ya, nanti cari di buku. Terus kalau tidak ada di buku, nanti kalian cari di internet. Terus yang kedua, jawablah pertanyaan yang terdapat dalam KPD di bawah ini. Terus nanti kalau sudah dijawab pertanyaannya, kalian maju ke depan untuk melakukan presentasi. Semua kelompoknya maju, presentasikan ya. Terus nanti setelah dipresentasikan, ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nanti setiap kelompok tanya ya, satu aja pertanyaannya masing-masing kelompoknya. Terus nanti kalau sudah selesai, baru dikumpulkan PKPD-nya ke ibu. Nah, ada pertanyaan? Nah, sekarang kerjakan.
sudah? Sudah. Oke, kita lagi dipresentasikan ke depan. Tolong kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kalau kelompok 1 maju ke depan, tolong kelompok 2 dan kelompok 3 diperhatikan baik-baik ya, yang benar-benar. Nanti kalau ada pertanyaan baru maju tanya ke kelompok 1 ya. Ya, Setiap Bu. kelompok hanya 1 pertanyaan saja. Ya, Ya. Bu. Baik, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Analisislah potensi hutan. Contoh potensi serta sebarannya dan masukkanlah ke dalam tabel berikut. Potensi hutan. Kayu. Contoh potensi hutan kayu jati. Persebarannya Jawa, Nusa Tenggara, Bali. Kayu meranti Kalimantan, Sumatera. Kayu cendana Jawa, Nusa Tenggara Timur. Kayu akasia Jawa, Maluku, Papua. Kayu ulin Sumatera bagian timur dan selatan, Kalimantan, Bangka Belitung. Non kayu rotan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Maluku. Sagu Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau, Mentawai. Nipah Sumatera, Kalimantan, Jawa. Madu Jawa, Kalimantan. Genpinus Jawa, Sumatera, Sulawesi. Termasuk Indonesia, yaitu di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai barat dan selatan Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Mungkin dari kelompok lain, ya sebutkan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat habis, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Baik, saya akan menjawab. Satu contoh sumber daya alam tidak akan habis, yaitu udara, air, dan matahari. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu flora, fauna. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan mineral lain. Sekian dari presentasi LKPD kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisis potensi hutan, contoh potensi serta keberadaan dan penggunaan ke dalam tabel berikut. Kayu. Contoh potensi hutan, kayu jati, kayu meranti, kayu cendana, kayu akasia, kayu ini, rotan, sagu, nipah, madu, pinus, seberang, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur. Jawa, Maluku, Papua, Sumatera bagian timur dan selatan, Kalimantan, Bangka Belitung, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Maluku, Belitung, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau, Mentawai, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Dua, mencarikan kata-kata yang berkaitan dengan sumber daya alam kelautan dari deretan huruf di bawah ini dengan cara menarik garis
vertikal, horizontal. Setelah menemukan istilah tersebut, tulislah di dalam tabel kedua ini beserta pengertian atau penjelasannya. 1. Z. Pengertiannya suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara memiliki hak atas segala kekayaan alam yang berada di dalamnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya. Sebutkan dan jelaskan sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya bila sumber daya alamnya sudah terpakai habis, manusia masih dapat mengusahakan untuk dikembalikan. Contohnya, perkembangan hutan, tanah, pertanian, dan hewan. Maka sumber daya alam ini sering disebut dengan sumber daya alam biotik. 2. Tidak dapat diperbaharui. Maksudnya sumber daya alam jenis ini tidak lagi bisa diusahakan keberadaannya jika sudah habis. Oleh karenanya perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Sumber daya alam ini sering dikatakan sumber alam abiotik, contohnya minyak bumi, emas, tembaga, limbah, dan gas alam. Mungkin ada pertanyaan lagi? Manfaat emas antara lain sebagai cadangan kekayaan negara, sebagai alat tukar, sebagai mata uang, untuk perhiasan, digunakan untuk campuran logam dan medali, bahan produk kecantikan, bahan baku alat elektronik, dan bahan baku bangunan. Sekian dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi akademik. 1. Analisis potensi hutan, contoh potensi hutan serta sebarannya dan masukkanlah ke dalam tabel berikut. Potensi hutan seperti kayu, contohnya kayu jati. Kayu jati tersebar di Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Kayu meranti tersebar di Kalimantan, Sumatera. Kayu cendana tersebar di Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Kayu akasia tersebar di Jawa, Maluku, dan Papua. Dan kayu ulin tersebar di Sumatera bagian timur dan selatan, Kalimantan, dan Bangka Belitung. Non kayu seperti rotan. Kayu rotan tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Sagu tersebar di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Mentawai. Nipah tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu hasilnya sangat bagus sekali ya. Kalian sudah berani maju ke depan dan bisa mencari soal-soal tersebut di buku dan di internet. Dari pertanyaan tadi tentang soal yang pertama yaitu tentang menganalisis potensi hutan. Ya, potensi hutan yang ada di Indonesia itu kan ada hutan kayu dan ada hutan non kayu ya. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh dari hutan kayu, contohnya seperti kayu jati, meranti,
dan lainnya. Terus seperti non kayu, contohnya seperti madu, rotan. Kalian juga bisa tadi menjelaskannya dan mempresentasikannya. Terus soal yang kedua juga kalian bisa mencari 5 kata dari yang berkaitan dengan sumber daya alam dari soal tadi. Ya, sudah bisa mencari dari kosakata tadi. Terus soal yang ketiga kalian juga sudah sangat baik menceritakan atau menganalisis tentang Wonderful Indonesia, tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Hasilnya sudah bagus. Terus tentang soal yang nomor 4 yaitu tentang persebaran. Carilah daerah persebaran dan manfaat barang tambang yang ada di Indonesia. Kalian juga sudah bagus dari nama-nama barang tambang, terus ditemukan di daerah mana, kegunaannya juga apa. Kan tadi sudah Ibu jelaskan manfaat minyak bumi itu apa, ditemukan di daerah mana, minyak bumi, batu bara, tadi sudah emas, perak, gas alam. Jadi Ibu harap kalian itu bisa mengerti dari apa yang Ibu jelaskan tadi sampai ke pemberian tugas dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari siswa yang lain yang Ibu jelaskan tadi. Ibu harap kalian sudah mengerti. Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu ingin tahu siapa yang bisa tentang kesimpulan yang tadi. Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari diskusi dan presentasi tentang kesebaran dan pengelolaan sumber daya alam yaitu kita bisa mengerti dari sumber daya alam, mengetahui potensi dan sebaran sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, dan sumber daya kelautan. Selain itu, kita juga bisa mengerti tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Kita paham tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, memiliki tujuan agar sumber daya alam tetap terlestari dan juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia di masa depan. Bagus ya. Jadi kalian itu sangat paham. Jadi dari penjelasan tadi waktu presentasi dan dari kesimpulan teman kalian barusan berarti kalian sudah mengerti tentang persebaran dan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya kalian lebih paham lagi ya ke materi berikutnya yaitu tentang analisis dampak lingkungan. Nanti kalian tolong belajar di rumah sambil baca bukunya ya tentang AMDAL. Berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bu akhiri ya pelajaran kali ini. Mudah-mudahan